Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin 31 Oktober 2022. Judul renungan, Bahasa yang Menyatukan. Diambil dari Nats Kisah Para Rasul 2 ayat 4-11. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah tonggak sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang diwakili para pemuda dari berbagai wilayah mengikrarkan Sumpah Pemuda. Bunyi Sumpah Pemuda yang ketiga adalah, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Mengapa bahasa Indonesia perlu menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan? Karena bangsa Indonesia memiliki banyak sekali suku yang tersebar di Kepulauan Nusantara. Dan setiap suku memiliki bahasa suku atau bahasa daerah mereka sendiri. Akibatnya, suku yang satu dengan suku yang lain tidak dapat berkomunikasi, sekalipun mereka sama-sama bangsa Indonesia. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa juga salah satu alat pemersatu bangsa. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sangat membutuhkan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, supaya antar suku yang satu dengan suku yang lain dapat berkomunikasi. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Ia mencurahkan Roh Kudus kepada para murid yang sedang berkumpul pada suatu tempat di Yerusalem. Dan mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mereka berkata-kata dalam bahasa baru bagi mereka yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Namun yang istimewa adalah adanya kesamaan dan kesatuan makna dalam bahasa yang baru mereka katakan, yaitu memberitakan kasih dan karya Allah di dalam karya salib Kristus Yesus. Sebelum menjadi orang percaya, kita memiliki latar belakang kehidupan dan ajaran kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lain. Setelah percaya kepada Kristus, kita disatukan menjadi warga kerajaan Allah. Tentunya, kita harus memiliki bahasa persatuan supaya kita dapat berkomunikasi satu dengan yang lain sebagai warga kerajaan Allah. Roh Kudus memberikan bahasa yang menyatukan umat Tuhan, yaitu bahasa yang menyampaikan kasih Allah yang menyelamatkan umat manusia, menceritakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar melalui karya Kristus Yesus. Roh Kudus mengaruniakan bahasa yang menyatukan orang percaya untuk menyatakan kemuliaannya. Roh Kudus menyatukan komunikasi orang percaya dengan Allah dan sesama. Terpujilah nama Tuhan.